Pemirsa, Anda tadi sudah kami ajak untuk bisa melihat di mana kejadian ini terjadi, di mana pengeroyokan terhadap seorang kakek berusia 89 tahun ini terjadi yang mengakibatkan kakek ini tewas, bahkan kemudian juga mobilnya rusak parah. Nah, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana keterangan dari pihak keluarga akan disampaikan oleh Bapak Devi Petty selaku kuasa hukum dari keluarga korban, yaitu keluarga almarhum Bapak Wianto Halim. Selamat malam Pak Devi Petty. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Devi Petty, sebelumnya kami juga turut bela sungkawa dan juga duka cita untuk kepergian dari almarhum, Pak. Baik, Terima kasih, Mbak. Ya, sebelum nanti kita dengarkan bagaimana keterangan Pak Devi Petty, saya akan ajak Anda juga untuk bisa melihat bagaimana kondisi mobil tersebut, bisa menggambarkan juga kepada Anda apa yang dilakukan oleh massa tersebut, bagaimana amuk massa itu terjadi. Kita akan dengarkan laporan dari Fahada Indi yang saat ini berada di Satlantas Jakarta Timur. Silakan, Indi. Ya Putri dan pemirsa, pasca diamuk massa, ini mobil minibus yang dimiliki oleh kakek yang saat ini sudah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh massa. Ini kondisi mobilnya saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi kerusakan yang cukup parah ini pun terjadi atau bisa dilihat di seluruh bagian mobil, yang mana mobilnya ada di belakang saya ini, Putri dan juga pemirsa. Mobil minibus yang berwarna abu-abu ini dengan plat nomor B1859SYL ini kini diamankan, tepatnya berada di unit Laka Lantas Satwil Jakarta Timur dan juga digunakan untuk barang bukti. Nampak bagian lampu, kaca dan juga ban mobil ini pecah serta beberapa bagian badan mobil pun mengalami penyok. Seperti yang ada di layar kaca Anda, pemirsa, ini kaca bagian depan memang mengalami pecah, begitu rusak parah, dan bagian sisi sebelah kanannya ini juga bagian kaca yang ada di pintu, baik itu pintu depan maupun pintu belakang, ini saat ini sudah ditutup terpal dan juga lembaran koran karena kondisinya memang sudah pecah. Tak hanya itu, bagian ban mobil dari mobil ini, baik ban mobil depan maupun belakang, ini bahkan sudah tidak ada, menyisakan velgnya saja. Kondisinya seperti ada di layar kaca Anda. Kondisi ini adalah akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh massa pada Minggu dini hari kemarin di kawasan industri ini, tepatnya di Cakung, Jakarta Timur. Melihat lagi, kemudian kalau dibandingkan sisi kanan dan juga kiri mobil, memang kerusakan parah ini terjadi di bagian kanan, bahkan ini di pijakan kaki sebelah kanan juga mengalami kerusakan, bannya juga sudah parah begitu, sudah tidak ada dan juga menyisakan hanya bagian velg saja. Sebelumnya mobil minibus ini, Putri dan juga pemirsa, dikejar massa hingga akhirnya terhenti di kawasan industri, tepatnya di Jalan Pulau Kambing Raya, Cakung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari kemarin. Dan kami juga mendapatkan informasi ini menurut keterangan warga yang pada saat kejadian pada Minggu dini hari kemarin berada di lokasi kejadian pengeroyokan. Saat kejadian ini para pelaku terlebih dahulu informasinya memecahkan seluruh kaca mobil menggunakan balok kayu, kemudian juga ada massa yang menggunakan batu dengan diameter ini sekitar 20 cm hingga akhirnya memukul korban atau kakek yang sudah lanjut usia. Informasinya usianya ini berusia 89 tahun hingga tewas. Nah, akibat pukulan dari benda-benda tersebut yang diduga ini merupakan berdasarkan informasi atau keterangan dari warga yang berada pada saat kejadian, ini merupakan kayu maupun batu yang ada di sekitar tempat kejadian, maka merusak sebagian besar bagian dari mobil ini, baik itu kaca, kemudian juga membuat penyok badan mobil hingga membuat rusak ban mobil dari mobil bernomor polisi B1859 ini. Putri Viola.
Fada, ini terima kasih untuk laporan Anda. Terima kasih sudah mengajak kami mengetahui bagaimana kondisi mobil sehingga mungkin kami pemirsa juga bisa bayangkan apa yang terjadi pada Minggu dini hari itu. Bagaimana upaya dari massa, bagaimana destruktifnya, bagaimana mereka betul-betul membabi buta. Bahkan seperti dikatakan pemirsa oleh rekan kami tadi berdasarkan keterangan dari pihak saksi bahwa bukan hanya dengan tangan kosong. Massa yang begitu banyak, jumlahnya memang banyak sekali, kita belum mendapatkan kepastian, tapi mereka melakukan pemukulan ini dengan menggunakan kayu, kemudian juga menggunakan batu. Anda sudah lihat, bahkan tadi rekan kami juga mengatakan bahwa bagian atau sisi yang paling parah dari mobil tersebut yang kerusakan atau mengalami kerusakan adalah sebelah kanan. Artinya di sisi sebelah pengemudi itu ada, di sisi sebelah kakek itu ada. Anda bisa bayangkan pemirsa, seorang kakek yang memang kondisinya memang terbatas begitu, harus mendapatkan pukulan dari begitu banyak orang dan kita tahu bagaimana kondisinya seperti saat ini. Dan ini bisa saja menimpa kita hanya karena provokasi seorang kakek yang tidak bersalah, bukan merupakan maling, harus tewas di tangan massa. Untuk bisa mengetahui juga lebih lanjut, ini kita akan mendengarkan bagaimana keterangan disampaikan oleh Pak Devi Petti. Pak Devi, mungkin bisa dijelaskan kepada kami bagaimana awalnya keluarga mendapatkan informasi, Pak? Ya baik Mbak, pertama Pak almarhum ini Bapak Wiyanto Halim pergi dari rumah sekitar jam 2 siang pada hari Sabtu. Biasanya habis maghrib selalu ada di rumah, tapi setelah malam pihak keluarga telepon tidak bisa dihubungi lagi teleponnya. Sampai jam 6 pagi dari Polres Jakarta Timur menghubungi salah satu anak almarhum, menyatakan bahwa almarhum ada di Rumah Sakit Cipto. Nah, dalam perjalanan dari rumah ke Cipto, dari pihak rumah sakit menelpon bahwa almarhum sudah tidak ada waktu di lokasi. Nah, setelah tiba di rumah sakit ternyata sudah ada anggota dari Polres Jakarta Timur. Nah, jadi kita bagi tugas. Rekan saya, Pak Freddy dengan ahli waris ke Polres Jakarta Timur, saya sendiri mengurus di Rumah Sakit Cipto. Nah, pada saat itu kita tahu kejadiannya itu setelah subuh, ternyata jam 2 malam. Ahli waris almarhum dalam keadaan sehat. Walaupun sudah tua, masalahnya hanya pendengaran. Nah, di situ kita berunding berdasarkan yang kita dapat dari luar, terutama dari media online, dari video-video itu ternyata mobil almarhum itu diarahkan sepertinya. Karena kalau memang mau dipukul pada waktu itu kan mereka berada di sisi kiri dan kanan mobil. Tapi kalau mobil mau belok kiri, mereka arahkan lurus. Kalau mau lurus, mereka arahkan ke kiri atau ke kanan sampai di lokasi. Di lokasi itu terlihat ada mobil patroli. Yang kita tidak tahu ya kenapa kejadian itu bisa terjadi. Sedang di lokasi ada mobil aparat, berarti kan ada aparatnya. Tapi kita apresiasi dengan Polres Jakarta Timur karena begitu cepat menanganinya. Nah, cuma kita minta tambahan aja ya berupa siapa aktor intelektual di balik pengeroyokan ini. Karena kita takut ada aktor, karena almarhum pada saat ini sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Tangerang. Baik Pak Devi, nanti kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut dengan Pak Devi, tapi setelah jeda berikut ini dan kami segera kembali.